Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Rizka Yanti Tamba dengan NIM 1813031018 dan rekan saya Hasanuddin dengan NIM 1813031020. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan UTS Praktikum Kimia Analitik dengan topik pemisahan dan identifikasi kation golongan 1. Adapun agenda presentasi yaitu yang pertama ada tujuan, yang kedua ada dasar teori, yang ketiga ada alat dan bahan, yang keempat prosedur kerja dan hasil pengamatan, yang kelima pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk memisahkan dan mengidentifikasi kation yang terdapat dalam sampel buatan. Selanjutnya yaitu dasar teori. Kimia analitik dapat dibagi dalam dua cabang, yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis kualitatif membahas tentang identifikasi zat-zat, yaitu untuk mengetahui unsur atau senyawa apa yang terdapat dalam suatu sampel. Sedangkan analisis kuantitatif yaitu mengenai penetapan banyaknya satu zat tertentu yang ada dalam sampel. Analisis kualitatif menggunakan dua jenis uji, yaitu secara kering dan yang kedua ada reaksi secara basah. Reaksi secara kering dapat diterapkan untuk zat-zat padat dan reaksi basah untuk zat dalam larutan. Suatu reaksi diketahui berlangsung dengan terbentuknya endapan, dengan pembebasan gas dan dengan perubahan warna. Mayoritas analisis kualitatif dilakukan dengan cara reaksi basah. Kation-kation golongan 1 terdiri dari Pb2+, Hg22+, dan Ag+, yang akan mengendap jika ditambahkan dengan reagen asam klorida. Reagen asam klorida itu sebagai PbCl2 misalnya, atau Hg2Cl2, kemudian pada AgCl. Selanjutnya yaitu alat dan bahan. Alat dan bahan. Pertama kita akan membahas mengenai alat pada praktikum ini. Alat yang digunakan dalam praktikum ini yaitu tabung reaksi sebanyak 8 buah, tabung reaksi 1 buah, gelas kimia 250 ml 3 buah, pipet tetes 1 buah, gelas ukur 25 ml 1 buah, penjepit kayu 1 buah, spatula 1 buah, heater elektrik 1 buah, alat sentrifus 1 buah. Kemudian untuk bahan yang digunakan dalam praktikum ini yaitu perak nitrat 0,1 molar secukupnya, timbal 2 nitrat 0,2 molar secukupnya, raksa 1 nitrat 0,1 molar secukupnya, asam klorida 6 molar secukupnya, amonium hidroksida secukupnya, asam asetat 6 molar secukupnya, kalium kromat 0,1 molar secukupnya, asam nitrat 6 molar secukupnya. Dan yang terakhir adalah sampel unknown secukupnya. Selanjutnya yaitu prosedur dan hasil pengamatan. Pada link video yang terdapat pada YouTube, linknya sudah dilampirkan pada slide, berisi sampel kontrol positif. Dan isi dari video ini yaitu mengenai prosedur dan hasil pengamatan yang didapat. Yang pertama yaitu buat larutan kation golongan 1 dengan dicampurkan volume yang sama 0,1 molar perak nitrat, 0,2 molar timbal 2 nitrat, dan 0,1 molar raksa 1 nitrat, yaitu sebagai kontrol positif. Kemudian masukkan ke dalam tabung reaksi A. Nah, setelah dilakukan itu, didapatkan hasil pengamatan larutan kontrol tidak berwarna. Selanjutnya yaitu masukkan Aquades ke dalam tabung B sebagai kontrol negatif. Hasil pengamatan yang didapat, Aquades tidak berwarna. Selanjutnya tambahkan 2 tetes HCl 6 molar ke dalam tabung reaksi A dan B, kemudian diaduk. Dan hasil pengamatannya, pada tabung A larutan berwarna putih dan terbentuk endapan berwarna putih. Sedangkan pada tabung B larutan tidak berwarna. Masih dengan link video yang sama, langkah selanjutnya yaitu sentrifus tabung reaksi A dan B. Dapatkan hasil pengamatan tabung A, endapan terpisah, larutan tidak berwarna. Kemudian tambahkan lagi beberapa tetes asam klorida 6 molar ke dalam tabung A agar endapan sempurna, kemudian diaduk dan disentrifus kembali. Nah, setelah diamati, didapatkan hasil pengamatan HCl tidak berwarna. Setelah diaduk terbentuk larutan putih dan endapan putih. Setelah disentrifus, endapan terpisah kembali. Langkah selanjutnya yaitu tuangkan supernatan ke dalam gelas kimia. Kemudian tambahkan 1 ml Aquades ke dalam tabung yang berisi endapan dan diaduk. Setelah dilakukan langkah itu, didapatkan hasil pengamatan supernatan tidak berwarna, endapan berwarna putih. Setelah diaduk terbentuk endapan putih dan larutan putih. Selanjutnya, volume
volume dicek dengan dibandingkan tabung A dan tabung B. Kemudian disentrifus kembali. Hasil pengamatan yang didapat yaitu volume tabung A dan B sama, terbentuk endapan putih dan larutan tidak berwarna. Selanjutnya, tuangkan lagi supernatan ke dalam gelas kimia. Setelah langkah itu didapatkan hasil supernatan tidak berwarna, endapan berwarna putih. Kemudian, pemisahan dan identifikasi Pb2+. Yang pertama, tambahkan sekitar 1-2 ml Aquades ke dalam tabung reaksi A. Tabung A ditaruh dalam air panas. Hasil pengamatan yang didapatkan yaitu terdapat larutan tidak berwarna dan juga terdapat endapan putih. Selanjutnya, volume tabung A dan B dicek. Jika tidak sama, maka disamakan dengan ditambahkan atau dikurangi pada tabung A. Tabung B, mohon maaf. Kemudian disentrifus. Kemudian didapatkan hasil tabung B lebih banyak sehingga larutan dikurangi. Tabung A, larutan tidak berwarna dan endapan putih. Selanjutnya, tuangkan supernatan ke dalam tabung reaksi baru atau tabung C yang bersih. Nah, pada tabung C didapatkan hasil supernatan tidak berwarna dan pada tabung A terdapat endapan. Selanjutnya yaitu tambahkan sekitar 1 tetes asam asetat 6 molar ke dalam tabung C. Kemudian ditambahkan beberapa tetes kalium kromat 0,1 molar. Dapatkan hasil pengamatan asam asetat tidak berwarna, larutan tidak berwarna dan tidak ada endapan. Kalium kromat berwarna kuning, transparan. Larutan menjadi kuning. Terbentuk endapan kuning yang menandakan positif adanya Pb2+. Selanjutnya pemisahan dan identifikasi Hg22+. Yang pertama yaitu tambahkan sekitar 1 ml amonium hidroksida 6 molar ke dalam endapan tabung A, kemudian disentrifus. Kemudian hasil pengamatannya amonium hidroksida tidak berwarna, terbentuk larutan berwarna abu hitam dan terdapat endapan hitam. Selanjutnya sentrifus tabung A, kemudian tuangkan supernatan ke tabung reaksi yang lain atau tabung D. Hasil yang didapatkan endapan hitam terpisah setelah disentrifus menandakan positif adanya Hg22+, supernatan tidak berwarna. Selanjutnya itu pemisahan dan identifikasi Ag+. Tambahkan sekitar 1 ml asam nitrat 6 molar ke dalam supernatan atau tabung D. Kemudian hasil pengamatan yang didapatkan asam nitrat tidak berwarna, terbentuk endapan putih dan larutan berwarna putih atau menandakan positif Ag+. Kemudian pada link kedua yaitu berisi tentang sampel unknown yaitu dengan prosedur dan hasil pengamatan sebagai berikut. Tambahkan 15 tetes unknown ke dalam tabung reaksi 1. Didapatkan hasil pengamatan larutan unknown tidak berwarna. Selanjutnya tambahkan 2 tetes asam klorida 6 molar ke dalam tabung 1, kemudian disentrifus. Hasil pengamatan yang didapatkan terdapat larutan putih dan endapan putih. Endapan putih terpisah. Selanjutnya tambahkan lagi 1 tetes asam klorida 6 molar ke dalam tabung 1 agar endapan terbentuk sempurna. Kemudian supernatan didekantasikan ke dalam tabung reaksi 2. Hasil pengamatan yang didapatkan HCl tidak berwarna, endapan putih, supernatan tidak berwarna. Selanjutnya, endapan pada tabung 1 dengan Aquades dan disentrifus. Kemudian supernatan didekantasikan ke dalam tabung reaksi lainnya. Hasil yang didapatkan endapan putih, supernatan tidak berwarna. Selanjutnya yaitu tambahkan 2 ml Aquades ke dalam tabung 1 yang berisi endapan putih, kemudian masukkan ke dalam Aquades yang sedang dipanaskan. Nah, hasil pengamatan yang didapatkan yaitu endapan larut menjadi larutan tidak berwarna. Selanjutnya yaitu tabung reaksi yang masih panas dimasukkan ke dalam alat sentrifus untuk disentrifus, kemudian supernatan didekantasi ke dalam tabung yang lain atau tabung 2. Hasil pengamatan putih, supernatan tidak berwarna. Selanjutnya tabung 2 ditambahkan 1 tetes asam asetat 6 molar, kemudian ditambahkan kalium kromat 0,1 molar. Didapatkan hasil pengamatan asam asetat tidak berwarna, kalium kromat berwarna kuning transparan, larutan berubah menjadi kuning coklat transparan, menandakan negatif adanya Pb2+. Selanjutnya, tambahkan amonia 6 molar ke dalam tabung 1 yang berisi endapan putih, kemudian disentrifus. Kemudian supernatan didekantasi ke dalam tabung reaksi yang lain atau tabung 3. Maka didapatkan hasil pengamatan larutan tidak berwarna dan ada sedikit endapan putih yang menandakan negatif adanya Hg22 positif dan supernatan tidak berwarna. Selanjutnya tambahkan asam nitrat ke 6 molar ke dalam tabung 3. Hasil pengamatan yang didapatkan yaitu larutan menjadi berwarna putih dan ada endapan putih. Hal ini menandakan bahwa pada sampel tersebut positif adanya Ag+. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Hasanuddin. Kepada Hasanuddin saya persilahkan.
Terima kasih Rizka, saya lanjutkan mengenai pembahasan. Percobaan ini bertujuan untuk memisahkan dan mengidentifikasi kation yang terdapat dalam sampel buatan. Pada percobaan ini digunakan data sekunder yang berasal dari dua video, yaitu yang pertama sebagai kontrol positif dan video yang kedua yaitu sebagai sampel unknown atau yang belum diketahui. Pada percobaan ini dibuat terlebih dahulu larutan kation golongan 1 sebagai kontrol positif dalam tabung A, yang mana ini telah disampaikan di prosedur yang pertama. Kemudian larutan kontrol positif yang tidak berwarna, selain dibuat larutan kontrol positif, dibuat juga larutan kontrol negatif yang dibuat di dalam tabung B. Larutan kontrol negatif adalah Aquades yang diberikan perlakuan sama dengan tabung A. Sebagai catatan bahwa pemberian label tabung reaksi ini adalah murni dari inisiatif penulis, karena dalam video tidak terlihat jelas label yang diberikan sehingga akan membingungkan dalam pembahasan jika tidak diberikan label yang baru. Nah, di sini disediakan tabung A dan tabung B, yang mana tabung A ini merupakan kontrol positif dan tabung B merupakan kontrol negatif. Kemudian, kedua tabung ini ditambahkan 2 tetes HCl. Ke dalam dua tabung ini tambahkan 2 tetes HCl 6 molar dan diaduk yang bertujuan untuk mempercepat reaksi dan terbentuk endapan. Berdasarkan hasil pengamatan pada tabung A terbentuk endapan dan larutan berwarna putih, sedangkan pada tabung B merupakan larutan tidak berwarna. Kedua tabung disentrifus agar endapan yang terbentuk dapat terpisah dengan larutannya. Berdasarkan hasil pengamatan, endapan putih terdapat di dasar tabung dan larutan berubah menjadi tidak berwarna. Selanjutnya, beberapa tetes HCl 6 molar ditambahkan ke dalam tabung A bertujuan agar endapan tersebut terbentuk sempurna. Penambahan ini dilakukan karena kemungkinan ada kation yang belum bereaksi dengan ion Cl negatif dari asam klorida, sehingga belum terendapkan. Setelah penambahan HCl, disentrifugasi kembali untuk memisahkan endapan dan larutan. Sentrifus dilakukan dengan dicek terlebih dahulu volume larutan dalam kedua tabung agar seimbang. Nah, sentrifugasi juga dilakukan dengan ditaruh kedua tabung secara berseberangan pada alat sentrifugasi agar seimbang saat dilakukan sentrifus. Nah, hasil sentrifugasi berupa supernatan tidak berwarna dan endapan berwarna putih. Ini khususnya di tabung yang A, karena tabung B merupakan kontrol negatif, yaitu dari Aquades yang diberikan perlakuan yang sama dengan tabung A. Nah, ini merupakan endapan yang ada di tabung A. Supernatan didekantasi ke dalam gelas kimia. Endapan putih yang dihasilkan dicuci dengan Aquades yang bertujuan untuk menghilangkan HCl atau asam klorida yang tersisa dalam tabung reaksi. Kedua tabung kembali disentrifus agar endapan yang terbentuk lebih sempurna. Supernatan kembali dituangkan dalam gelas kimia dan didapat endapan berwarna putih. Endapan putih tersebut merupakan campuran kation dari garam klorida. Nah, garam klorida ini seperti yang telah disampaikan di dasar teori, yaitu PbCl2 atau timbal 2 klorida, Hg2Cl2 atau raksa 1 klorida, HgCl2 atau perak 1 klorida. Ini ketiga garam ini merupakan garam klorida yang berwarna putih, endapannya berwarna putih. Nah, endapan putih yang dihasilkan tadi ditambahkan Aquades, kemudian dimasukkan dalam gelas kimia yang telah berisi air panas. Nah, air panas ini kenapa dimasukkan ke dalam air panas? Yaitu bertujuan agar endapan dari PbCl2 larut. Karena garam PbCl2, jika terdapat garam timbal 2 klorida ini, maka jika dimasukkan ke dalam air panas itu akan larut. Berdasarkan pengamatan, setelah pemanasan terdapat larutan tidak berwarna dan endapan putih yang terbentuk semakin sedikit. Hal ini karena endapan timbal 2 klorida telah larut sehingga jumlah endapan berkurang. Kedua tabung kemudian disentrifus. Volume larutan dalam tabung B lebih banyak dari tabung A, sehingga larutan pada tabung B dikurangi agar seimbang. Selanjutnya, hasil sentrifugasi dapat dilihat pada hasil pengamatan, yaitu supernatan tidak berwarna dan endapannya berwarna putih. Larutan tidak berwarna tersebut adalah kation Pb2 positif atau timbal 2 positif, karena kan tadi sudah dimasukkan ke dalam air panas, jadi sudah berbentuk kationnya, yaitu Pb2 Pb atau timbal 2 positif, dan endapan putih yang merupakan garam dari Hg2Cl2 dan AgCl2. Supernatan ini dituangkan ke dalam tabung reaksi lain. Kita beri label tabung C yang bertujuan untuk dilakukan uji identifikasi. Supernatan diidentifikasi dengan ditambahkan 1 tetes asam asetat 6 molar
dan beberapa tetes kalium kromat. Supernatan berubah warna yang semula tidak berwarna menjadi larutan berwarna kuning dan terdapat endapan dari timbal 2 kromat yang menandakan positif adanya kation timbal 2. Ini adalah reaksinya. Kation Pb2 positif direaksikan dengan anion kromat menjadi timbal 2 kromat endapan berwarna kuning. Selanjutnya, endapan pada tabung A, yang mana tabung A ini berisi endapan berwarna putih dari Hg2Cl2 dan AgCl2. Endapan pada tabung A, yaitu kontrol positif, merupakan endapan putih dari Hg2Cl2 dan AgCl2. Sekitar 1 ml amonium dimasukkan dalam tabung A yang bertujuan untuk melarutkan endapan. Kemudian disentrifus yang bertujuan untuk memisahkan larutan dan endapan. Penambahan amonium dihasilkan larutan berwarna abu hitam dan endapan berwarna hitam. Perlakuan sentrifus dihasilkan supernatan dan endapan hitam. Supernatan yang dihasilkan adalah larutan tidak berwarna dari kompleks ion diamina perak 1 dan endapan berwarna hitam. Supernatan dituangkan ke dalam tabung yang lain, kita beri label tabung D. Reaksi yang terjadi dalam tabung A yaitu seperti ini, maksudnya dengan ditambahkan amonium, yaitu Ag atau perak klorida direaksikan dengan amonium menjadi ion diamina perak 1 dan ion klorida. Nah, endapan hitam yang dihasilkan setelah dilakukan sentrifus tadi itu merupakan endapan dari Hg atau raksa yang menandakan positif adanya kation Hg2 2 positif atau merkuri 1 atau raksa 1. Reaksinya adalah seperti ini. Perak 1 klorida direaksikan dengan amonium menjadi padatan raksa yang berwarna hitam dan raksa amina klorida yang berwarna putih. Juga dihasilkan kation amonium dan anion klorida. Nah, berdasarkan reaksi ini, reaksi di atas, seharusnya juga dihasilkan endapan berwarna putih. Namun, berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis, tidak terlihat endapan berwarna putih. Hal ini mungkin saja tidak teramati atau sudut pengambilan video yang kurang tepat, sehingga tidak terlihat endapan berwarna putih. Dari supernatan yang tidak berwarna tadi, larutan yang tidak berwarna, yang mengandung ion diamina perak 1, nah kemudian dimasukkan ke dalam tabung D. Nah, kemudian supernatan tadi ditambahkan sekitar 1 ml asam nitrat 6 molar yang bertujuan untuk mengendapkan kation perak 1 menjadi garamnya. Setelah penambahan tersebut, yang semula supernatan tidak berwarna berubah menjadi larutan berwarna putih dan terbentuk endapan berwarna putih pula. Endapan putih ini adalah garam perak klorida yang menandakan positif adanya kation perak 1 atau Ag positif. Reaksinya adalah sebagai berikut. Ion diamina perak 1 dan ion kan tadi di tabung D terkandung 2 ion ini. Direaksikan dengan asam nitrat menjadi amonium nitrat dan endapan garam perak 1 klorida berwarna putih. Nah, setelah didapat kontrol positif tadi, kontrol positif sudah diketahui mengandung Pb2 positif, mengandung Hg22 positif dan mengandung Ag positif. Selanjutnya kita berlanjut ke sampel anon. Nah, sampel anon yang ditampilkan dalam video pada link yang pada tautan YouTube yang kedua merupakan larutan tidak berwarna. Sampel anon dimasukkan ke dalam tabung reaksi 1 sebanyak 15 tetes. Sampel anon ditambahkan 2 tetes asam klorida 6 molar yang bertujuan untuk mengendapkan kation dan kemudian disentrifus yang bertujuan untuk memisahkan larutan dengan endapan. Berdasarkan hasil pengamatan, terdapat larutan putih, larutan berwarna putih dan terbentuk endapan berwarna putih pula. Setelah disentrifugasi, terlihat endapan berwarna putih dan larutan tidak berwarna. Nah, ketika disentrifugasi, zat-zat atau spesies yang memiliki massa jenis lebih besar itu akan berada di bawah tabung reaksi atau dalam bentuk endapan. Nah, massa jenisnya yang rendah itu akan berada di atas dalam bentuk supernatannya atau larutannya. Sehingga ketika selesai disentrifugasi, larutan berubah menjadi tidak berwarna dan endapan terpisah dari endapannya berwarna. Sebanyak 1 tetes HCl kembali ditambahkan agar terbentuk endapan yang sempurna. Supernatan dipisahkan dengan didekantasi ke dalam tabung reaksi lain. Supernatan merupakan larutan tidak berwarna. Nah, endapan yang terbentuk di dalam tabung 1 dicuci dengan ditambahkan 2 ml
asam klorida. Tabung 1 dimasukkan ke dalam air yang sedang dipanaskan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui di dalam endapan terdapat kation timbal 2 atau tidak. Setelah dipanaskan, endapan larut menjadi larutan tidak berwarna. Namun, setelah disentrifugasi, terbentuk endapan berwarna putih dan supernatan tidak berwarna. Supernatan yang dihasilkan didekantasi ke dalam tabung 2. Nah, tabung 2 ini ditambahkan 1 tetes asam asetat 6 molar dan ditambahkan beberapa tetes kalium kromat 1 molar. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah di dalam supernatan hasil pemanasan tadi terdapat kation timbal 2 atau tidak. Berdasarkan hasil pengamatan, larutan berubah menjadi warna kuning kecoklatan, yang mana warna ini dihasilkan dari warna larutan kalium kromat yang berwarna kuning transparan. Berdasarkan teori, apabila terdapat kation timbal 2 positif, ketika ditambahkan K2CrO4 atau kalium kromat, maka akan terbentuk endapan berwarna kuning. Namun pada percobaan ini tidak terbentuk endapan berwarna kuning sehingga sampel anon dinyatakan tidak terdapat kation Pb2 positif atau sampel anon negatif. Nah, endapan yang tersisa tadi di dalam tabung 1 ditambahkan amonium 6 molar yang bertujuan untuk melarutkan endapan. Kemudian disentrifugasi yang bertujuan untuk memisahkan endapan dan supernatan. Berdasarkan hasil pengamatan, setelah penambahan amonium 6 molar dan sentrifugasi, terdapat supernatan atau larutan tidak berwarna dan ada sedikit endapan putih yang menandakan bahwa endapan negatif kation Hg2 2 positif atau raksa 1. Berdasarkan teori, apabila di dalam sampel terdapat kation Hg2 2 positif atau merkuri 1 atau raksa 1, kemudian ditambahkan amonium, maka akan terbentuk endapan berwarna hitam dari logam raksa atau Hg dan berwarna putih dan endapan berwarna putih dari perak amina klorida. Namun pada percobaan ini tidak terdapat endapan berwarna hitam sehingga pada percobaan ini tidak sesuai dengan teori. Sehingga sampel anon dinyatakan negatif kation raksa 1. Nah, supernatan yang dihasilkan pada tabung 1 setelah ditambahkan amonium 6 molar didekantasi ke dalam tabung 3 untuk dilakukan uji identifikasi kation Ag positif atau perak 1. Beberapa tetes asam asetat 6 molar dimasukkan ke dalam tabung 3 bertujuan untuk mengendapkan supernatan. Berdasarkan hasil pengamatan, supernatan semula tidak berwarna, menjadi larutan berwarna putih dan terbentuk endapan berwarna putih. Hal ini sesuai dengan teori, yaitu apabila suatu sampel terkandung di dalamnya kation perak positif atau perak 1 ditambahkan asam nitrat atau HNO3, maka terbentuk endapan berwarna putih. Endapan putih tersebut adalah dari garam AgCl atau perak klorida. Reaksinya adalah sebagai berikut, yang mana ion diamina perak 1 direaksikan dengan asam nitrat, menjadi amonium nitrat dan endapan AgCl. Endapan AgCl atau perak klorida berwarna putih. Nah, berdasarkan reaksi-reaksi di atas, supernatan adalah larutan kompleks. Berdasarkan reaksi ini, supernatan ini merupakan larutan kompleks diamina perak 1 dan Cl negatif atau ion klorida yang dapat bereaksi dengan asam nitrat, dihasilkan amonium nitrat dan endapan putih perak klorida. Hal ini menandakan bahwa pada sampel anon terkandung kation perak 1 atau dapat dikatakan kation yang terdapat dalam sampel anon adalah perak 1. Kesimpulannya, kation yang terdapat dalam sampel anon adalah kation perak 1 atau perak positif. Identifikasi kation Ag positif atau perak 1 dilakukan dengan mereaksikan sampel dengan asam nitrat yang kemudian dihasilkan endapan putih dari perak klorida. Ini adalah daftar pustaka yang digunakan oleh penulis. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera untuk kita semua.
Namo Buddhaya, salam harmoni.